suci Dhammapada Alpamada Warga Said 21 dan 22. Orang yang waspada tidak akan mati, tetapi orang yang lengah seperti orang yang sudah mati. Ewang wise sato nyatwa apamadam hipandita Setelah mengerti hal ini dengan jelas, orang biasanya akan bergembira dalam kewaspadaan dan bergembira dalam praktek para arya. Sadu, sadu, sadu. Namo Saryang Budaya, Namo Budaya. Selamat pagi, Namo Saryang Budaya, Namo Budaya. Sangga yang saya muliakan, para pandita, Bapak Pandita, Ibu Pandita, para upasaka, upasika, dan Ibu Meta selaku penyelenggara Buddha yang ada di Kepulauan Selat Panjang ini yang saya hormati, sama-sama di Cetiapudi Manggala, Dusun Tenang, Kepulauan Selat Panjang. Ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, pertama-tama kami mewakili Sangga Agung Indonesia, khususnya Kepulauan Riau Daratan, ya, Pekanbaru dan Pusat, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Trisuci Waisak yang ke-2566 di tahun 2022 ini. Semoga ibu bapak semuanya senantiasa selalu diberkahi kejayaan. Ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, nah pada hari ini kita bersama-sama melakukan puja bakti dalam rangka memperingati Hari Trisuci Waisak, yang mana Hari Raya Trisuci Waisak hari hanya jatuh pada tanggal 16 minggu yang lalu, ya, berapa minggu yang lalu. Namun pada hari ini, walaupun ibu bapak melakukan puja bakti, tetap masih dalam suasana peringatan Waisak. Karena perayaan Hari Raya Waisak, peringatan Hari Raya Waisak ini bisa dilakukan selama sebulan, antara bulan Mei sampai bulan Juni. Jadi pada momen hari ini merupakan masih momen perayaan Trisuci Waisak. Di dalam agama Buddha ini ada 4 hari raya besar yang setiap tahun diperingati oleh umat Buddha. Termasuk pada hari ini yang disebut dengan hari apa? Hari Raya Waisak. Kemudian setelah Hari Raya Waisak, hari raya apa?
Sebelum Katina, hari raya apa? Asada. Setelah Wesak, Asada. Asada. Setelah Asada, Katina. Katina. Habis Katina, Meta. Meta. satu lagi Maga Puja. Maga Puja. Dan juga sering juga umat Buddha juga memperingati hari Meta juga. Namun ada 4 hal ya, 4 hari raya ini yang umumnya diperingati oleh umat Buddha setiap tahun, termasuk hari raya Wesak ini adalah salah satu dari 4 hari raya besar agama Buddha. Dan hari raya Wesak ini juga diakui sebagai libur nasional oleh pemerintah Indonesia, sehingga setiap perayaan hari raya Wesak biasanya libur kalendernya, kalender tanggal merah, jadi libur ya. Di antara 4 perayaan hari raya ini, maka hari raya Wesak ini diakui sebagai libur nasional. Nah, ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, di mana pada tahun ini Sangga Agung Indonesia mengangkat tema yaitu dalam cinta kasih kita semua bersaudara. Dalam cinta kasih kita semua bersaudara. Nah, mengapa tema ini sangat penting sekali untuk dibicarakan? Tema tentang cinta kasih ini sangat penting sekali untuk dimunculkan di permukaan, khususnya pada saat-saat sekarang ini. Mengingat yang mana sekarang kita melihat berbagai kejadian-kejadian ya, permusuhan yang muncul, baik kita lihat secara langsung maupun lewat media, di mana cinta kasih ini sudah mulai terkikis, sehingga rasa peduli, rasa kasih sayang terhadap saudara sendiri, terhadap tetangga sendiri, bahkan terhadap berbeda keyakinan itu sekarang mulai terkikis, sehingga banyak sekali muncul permusuhan-permusuhan baik antar keluarga maupun antar sesama keyakinan, bahkan antar beda keyakinan. Ini menunjukkan bahwa cinta kasih yang dimiliki oleh individu pada saat sekarang ini sudah mulai tergerus, sudah mulai menipis, sehingga cinta kasih ini cinta kasih, atau sering kalau kita di dalam agama Buddha sering menyebutnya dengan apa? Cinta kasih meta. Nah, di sini ada ibu meta ya. Meta itu artinya cinta kasih. Cinta kasih, tapi cinta kasih universal. Maka nanti kita akan berbicara cinta kasih yang mana yang perlu kita kembangkan, kita terapkan di dalam kehidupan kita ini, sehingga kerukunan, kedamaian, kebahagiaan bisa kita capai. Bisa kita capai. Maka penting sekali bagi kita, terutama sebagai umat Buddha, memiliki perasaan cinta kasih ini. Tapi cinta kasih juga tidak cukup, maka perlu dibarengi dengan kasih sayang. Maka meta ini temannya biasanya karuna ya. Meta, karuna, cinta kasih, dan belas kasih atau kasih sayang. Kalau diibaratkan cinta kasih dan kasih sayang itu, kalau Bante ibaratkan itu seperti kuah dan sayuran ya, ada kuah dan isi. Kalau kuahnya ini adalah diibaratkan seperti cinta, di mana baru sebatas luarnya, tetapi kasih sayang ini atau karuna ini lebih mendalam lagi ya, lebih mendalam lagi. Maka ada beberapa jenis cinta yang semuanya sama-sama cinta, tetapi pada praktek di dalam kehidupannya berbeda. Kalau misalnya seorang laki-laki suka sama perempuan, disebut cinta tidak? Cinta enggak? Disebut cinta. Kalau seorang ibu sayang sama anaknya, disebut cinta enggak? Begitu juga sebaliknya, seorang anak senang atau cinta kepada kakaknya sama bapaknya, disebut cinta tidak? Cinta.
Nah, kalau laki-laki suka sama perempuan, ini disebut dengan raga. Itu juga cinta, tetapi cinta karena senang terhadap melihat fisik atau wajah. Contohnya misalnya seorang pemuda atau bapak-bapak dulu ketika masih muda melihat dulu mantan istrinya dulu ya, mantan istri apa calon istri ya, ketika masih muda dulu, ketika melihat waktu masih muda, kemudian melihat cantik, rupawan, timbul ketertarikan, timbul rasa cinta, ini disebut dengan raga. Cinta atau senang atau suka, tetapi karena melihat wajah, melihat fisiknya bagus, melihat wajahnya cantik, melihat wajahnya ganteng, maka dia cinta. Dan ini disebut dengan raga, cinta karena rupawan. Kemudian yang kedua, kalau adik-adik misalnya cinta nggak sama ininya, sama misalnya adik-adik cinta sama kakaknya nggak? Cinta. Cinta nggak? Cinta. Cinta sama bapak mamanya nggak? Cinta. Nah, ini disebut juga cinta, tapi cinta keluarga. Ini disebut dengan pema. Cinta karena kekeluargaan. Cinta, suka, sayang, tetapi terhadap keluarga, ya, terhadap para sahabat. Tetapi cinta yang antara pertama, antara raga dan pema, cinta karena kerupawanan, cinta karena keluarga ini bisa memunculkan penderitaan. Maka ada cinta yang lebih luas lagi, yaitu disebut dengan meta, cinta kasih universal. Dan cinta kasih universal ini adalah jenis cinta di mana orang memberikan cinta, memberikan kesukaan, memberikan kasih sayangnya tanpa mengharapkan imbalan. Contoh misalnya kalau ibu bapak datang ke Cetia Budi Manggala ini bersih-bersih, ya, bantu-bantu melakukan kegiatan bersih-bersih di dalam maupun di luar lingkungan Cetia Budi Manggala ini, tulus memang membantu untuk menjaga kebersihan di tempat ini tanpa mengharapkan imbalan atau pujian. Kadang kan ada orang datang berbuat baik tapi ingin dihormati. Kadang-kadang orang berpikir, saya sudah berbuat baik di Cetia itu, saya sudah bersih-bersih, saya sudah banyak menolong, tapi malah saya dibicarakan, malah saya tidak dapat penghormatan, malah saya tidak dihargai. Nah, ini berarti cintanya bukan cinta meta, masih cinta raga, ingin mengharapkan imbalan. Maka cinta yang universal ini, di mana melakukan kebajikan itu tanpa mengharapkan imbalan. Atau ibu bapak misalnya ketika pergi berkunjung ke tetangganya, melihat tetangganya kurang mampu, kemudian ibu-ibu memberikan sesuatu untuk menolong tetangganya, di mana ketika ibu bapak memberikan bantuan kepada tetangganya sama sekali tidak mengharapkan imbalan terima kasih atau imbalan apapun dari tetangga yang dibantu. Nah, model cinta yang universal inilah jika diterapkan di dalam kehidupan kita, jika kita praktekkan di dalam kehidupan kita ini, maka kita akan mendapatkan kedamaian, bisa mendapatkan kebahagiaan, bahkan kerukunan akan tercipta, kedamaian juga akan tercipta. Maka di antara tiga model cinta ini, cinta raga, cinta pema, dan cinta meta ini, maka cinta yang ketiga inilah yang membawa pada kebahagiaan. Kalau jenis cinta yang pertama yaitu raga, cinta karena kesukaan terhadap rupa. Yang kedua pema, cinta karena cinta terhadap keluarga. Ini masih membawa pada penderitaan. Mengapa bisa membawa pada penderitaan?
Contohnya, kalau misalnya seorang pemuda menyatakan kesukaannya sama seorang wanita dan si wanita ini menolak keinginan dari pemuda ini, maka pemuda tersebut akan merasa kecewa, akan merasa menderita. Begitu juga ya model cinta yang kedua yang pema ini, dimana ketika seorang anak ya mengharapkan membantu orang tuanya, kemudian mengharapkan orang tuanya seperti apa yang diinginkan oleh anak ini dan tidak tercapai apa yang diinginkan kepada orang tua yang diharapkan tersebut, ini juga bisa memunculkan penderitaan. Tetapi kalau jenis yang ketiga, ketika seseorang benar-benar peduli dan membantu atau melakukan kebajikan tanpa mengharap apapun, maka ia akan berbahagia. Nah, ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, maka penting sekali di dalam kehidupan kita ini untuk mengembangkan yang namanya cinta kasih dan kasih sayang, terutama di lingkungan keluarga. Ibu-ibu harus sayang terhadap anaknya, begitu juga sebaliknya, anak-anak harus sayang kepada orang tuanya. Nah, bagaimana cara kita menerapkan praktek cinta kasih dan ulas kasih ini, terutama sebagai seorang anak kepada orang tua? Di saat kita berbicara, maka kita harus berbicara dengan sopan. Kalau di lingkungan sekolah, ketika kita berbicara dengan ibu bapak guru kita, maka kita juga harus berbicara dengan sopan. Nah, ini merupakan cara untuk mengembangkan sifat ulas kasih dan cinta kasih ini kalau kita di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Begitu juga di dalam lingkungan sosial, di saat adik-adik bergaul atau ibu bapak bergaul di lingkungan masyarakat, cara kita menerapkan sifat cinta kasih dan ulas kasih dan kasih sayang ini, bagaimana kita bisa bergaul. Ketika bergaul kita berpikir, berbicara yang baik terhadap lawan bicara kita. Ini juga salah satu cara kita untuk mempraktekkan sifat cinta kasih dan kasih sayang. Nanti ulangi lagi, tadi ada jenis 3 macam cinta, apa saja? Yang pertama cinta raga, yang kedua pema, cinta keluarga, dan yang ketiga cinta kasih, meta, cinta welas kasih, cinta universal. Nah, ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, di mana di dalam perayaan Trisuci Waisak ini setiap tahun umat Buddha memperingati hari raya Trisuci Waisak. Dan tentunya di dalam merayakan Trisuci Waisak ini ada hal-hal penting atau ada sejarah-sejarah yang membuat sehingga satu perayaan itu diadakan. Maka di dalam agama Buddha kita memperingati hari raya Trisuci Waisak ini atau 3 peristiwa penting inilah yang hingga sampai sekarang ini kita masih bisa merayakan Trisuci Waisak atau merayakan hari raya Waisak. Dan 3 peristiwa penting ini sering kita sebut atau sering kita kenal dengan sebutan yang pertama. Peristiwa yang pertama apa? lahiran. Sekarang kita ini merayakan hari raya Trisuci Waisak, ya ibu bapak. Yang mana perayaan Trisuci Waisak ini tentu ada sejarahnya, sehingga pada saat sekarang ini kita merayakannya. Ada 3 peristiwa penting yang melatar belakangi perayaan yang kita rayakan pada hari ini, sehingga hari raya ini bisa kita laksanakan sampai sekarang. Peristiwa yang pertama apa ibu bapak? Kelahiran Pangeran Siddhartha. Yang kedua Penerangan sempurna. ibu bapak apa? Kita harus tahu mengapa kok kita ini merayakan hari raya Waisak, sehingga nanti kita kalau ditanya sama tetangga kita, paling enggak kita bisa menjawabnya. Peristiwa yang kedua apa? Siddhartha Gautama mencapai
penerangan sempurna atau penerangan sempurna, yaitu menjadi seorang Buddha. Dan peristiwa yang ketiga, Mahaparinibbana. peristiwa ketiga, Mahaparinibbana. Sudah takut ada yang di tempat. sebelah kanan apa? Buddha Yang terus, pertama, no. Buddha parinibbana. Paling nggak kita harus tahu ibu-ibu ya. Nanti kalau ditanya kan setiap tahun nih, apalagi Hari Raya Waisak ini sebagai libur nasional. Paling nggak kita tahu sejarahnya mengapa kita peringati Hari Raya Trisuci Waisak. Maka disebut Trisuci Waisak. 3 peristiwa penting tadi. Yang pertama, lahirnya Pangeran Siddhartha Gautama. Yang kedua, Pangeran Siddhartha Gautama menjadi Buddha. Yang ketiga, Buddha Gautama Mahaparinibbana atau makat atau meninggal. Nah, 3 peristiwa penting inilah yang setiap tahun diperingati oleh umat Buddha sebagai perayaan Trisuci Waisak. Nah, ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, paling tidak kita sebagai umat Buddha ini yaitu bertekad melatih diri untuk tidak berbohong, membual, memfitnah, berkata kasar, ya, menggosip. Ini adalah hal-hal yang harus dihindari di dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, bertekad melatih diri untuk tidak makan dan minum atau mengkonsumsi makanan dan minuman yang sekiranya dapat melemahkan kesadaran, yaitu misalnya seperti mabuk-mabukan, ya, minum arak, minum anggur yang membuat ketagihan, yang setiap hari dilakukan untuk memuaskan pikirannya ini, ya. Ini tidak dibenarkan di dalam agama Buddha. Lebih-lebih kalau orang mengkonsumsi narkoba, ganja, ini juga sama sekali tidak dibenarkan di dalam agama Buddha. Maka dengan praktek 5 sila ini, kalau ibu bapak mampu mempraktekkannya, kita semua mampu mempraktekkan 5 sila ini, maka dijamin kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan akan menjadi milik kita. Jadi ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ibu bapak semuanya dan semua keluarga dimanapun berada pada saat sekarang ini senantiasa selalu diberkahi kejayaan. Semoga juga semua makhluk apapun yang ada di tempat ini, baik mereka yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, turut bergembira, turut berbahagia, turut bersuka cita. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.